dan membawa kabar buruk dan kabar baik. Apa? Apa itu kabar buruknya? Karena akan kita tinggal di surga. Dan kabar baiknya? Sudah kita tinggal di neraka. Bagus. Bukan main Raja Jenderal Samudra mengetahui hal itu. Dan tanpa berpikir panjang, Jenderal langsung memerintahkan untuk menghukum si pencuri. Oh, pencuri itu sih. Siap Jenderal. Namun, apa yang terjadi setelah dia memerintahkan hukuman sungguh sangat menyejukkan Jenderal Samudra. Ternyata, pencuri itu adalah ibunya sendiri. Apa itu? Muncul kebimbangan di hati, sebab bila dia tidak mendukung si pencuri yang ada di belakangnya, para pengikutnya akan mempertanyakan keadilannya dan selama ini begitu dijunjung. Namun, dia sangat mengasihi ibunya, dan bila dia tetap mendukung ibunya, dia akan dikenal sebagai anak yang kejam dan tak mengasihi orang tua yang sudah melahirkannya. Apa yang harus dia lakukan? Orang banyak sudah berkumpul. Si pencuri yang adalah ibu Jenderal Samudra sudah berlutut di tenda utama untuk menunggu penghukuman. Para pengikut Jenderal Samudra pun bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan si jenderal itu? Tak lama kemudian, Jenderal Samudra hadir dengan jubah besarnya. Dia pun berkata, Siapa hukuman ibunya? Siap Jenderal. ibunya berlutut sambil menangis menanti cambukan dari Al-Qujo yang sudah bersiap mengayunkan cambuk. Tiba-tiba, Jenderal Samudra mendekati ibunya, membuka ikatan tangannya, mengangkat dan memeluk ibunya sambil berkata, Ibu, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan membiarkanmu disakiti oleh siapapun. semua orang menjadi kaget ketika Jenderal Samudra membawa ibunya ke pinggir tenda, membuka jubah kebesarannya dan mengenakannya pada ibunya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Jenderal Samudra juga membuka pakaiannya dan berjalan ke tengah kemudian berlutut dan berkata kepada Al-Qujo, Hukum aku sebagai pengganti ibu. Apa Jenderal? si Al-Qujo hendak mengalah, tapi Jenderal Samudra tetap memerintahkan untuk menghukumnya. Cepat hukum. Siap Jenderal. Akhirnya, Jenderal Samudra menjalankan hukuman penuntutan ibunya. Banyak orang menjadi terharu ketika melihat kejadian ini. Jenderal Samudra dalam keadaan yang sangat ditakuti para pengikutnya tetap menunjukkan kasihnya lewat pengorbanan. Nah teman-teman sekalian, kita mengenal Tuhan Allah kita adalah Allah yang adil, yang akan menghukum setiap perbuatan dosa. Keluaran 34 ayat 17b. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Karena Allah sangat membenci dosa. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa adalah maut. Maut berarti hukuman kekal untuk selama-lamanya. Namun Allah juga sangat mengasihi kita walaupun kita sudah jauh terperosok ke dalam dosa-dosa. Namun bagaimana Allah bisa dikatakan adil kalau tidak menghukum dosa-dosa manusia? Bagaimana Allah bisa dikatakan mengasihi seluruh manusia kalau Allah tetap menghukum kita? Bagaimana Tuhan Allah mempertemukan keadilan dan kasih? Secara manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak. Lalu bagaimana caranya? Ya dengan mengorbankan dirinya sendiri dengan menjadi manusia dan mati di